Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabban bil islam dinan bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa rabbana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh dirahmati. Kita masih pada surah Al-Mutaffifin. Ini mungkin yang terakhir, surah terakhir. Kemudian setelah itu kita lanjut surah yang baru. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah menceritakan tentang nikmat surga. Kemudian nikmat surga itu tidak didapat begitu saja. Jadi bukan dengan enak kita dapat nikmat surga. Jadi Allah mengatakan orang yang dapat nikmat surga itu dulu waktu di dunia dia diolok-olok oleh orang lain. Ya, diolok-olok. Dia ibadah, dia buat ini, diolok-olok oleh orang lain. Makanya di sini ada jumlah namanya jumlah istitradiyah. Jadi istitrat itu keseimbangan, seimbang. Ketika orang kafir dulu, orang musyrik, orang munafik mengolok-olok orang ahli ibadah, kita ibadah kaikun. Ya, kita beribadah, kita buat kebaikan sudah diolok-olok. Nanti ketika hari kiamat nanti, ketika sudah berada di dalam surga nanti dan penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka, orang mukmin terbalik sudah mengolok-olok orang kafir. Sambil mereka duduk alal araik. Araik itu tempat paling tinggi. Jadi mereka mengolok-olok lagi orang itu. Nanti kita lihat nanti ada riwayatnya bagaimana orang-orang mukmin mengolok-olok orang kafir yang dulu mengolok-olok dia di dunia. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Ini namanya jumlah istitradiyah. Istitradiyah yang tak seimbang. Jadi ada surga, ada neraka. Ada orang baik, ada orang jelek. Ada orang taat, ada orang berbuat maksiat. Ada mukmin, ada musyrik. Jadi seimbang dia. Ada azab, ada nikmat juga. Jadi kalau kita ini di dunia diolok-olok, nanti kita akan mengolok-olok juga mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, kita masuk di ayat terakhir. Ayat 30 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ursilu 'alaihim hafidhin. Jadi sebelum ayat ini, orang-orang kafir mengatakan kepada orang-orang beriman itu, mereka adalah ladallun, sesat. Kenapa sesat? Karena mereka itu sudah yakin kepada hal-hal gaib. Kan sesat namanya. Jadi tidak yakin kepada hal-hal yang sudah ada saja. Tidak yakin kepada hal-hal yang instan. Kalau dunia itu Allah ibaratkan di dalam Al-Quran itu ajilah. Ajilah itu apa? Roda yang berputar. Roda itu berputar kan cepat sekali. Artinya apa? Dunia itu kalau ingin sesuatu hal yang cepat, maka di dunia. Bagaimana cepat? Instan. Bekerja dapat duit, kerja lagi dapat duit. Tapi kalau ibadah kan tidak instan. Maka ibadah itu diibaratkan akhirat. Jadi kita beribadah, pahalanya nanti itu. Jadi ibadahnya nanti. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Man kana yuridul 'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Siapa yang mau instan, yang mau dunia, saya berikan semuanya kata Allah. Tidak saya kurangi sedikit pun tidak saya kurangi. Maka banyak orang yang menginginkan dunia, diberikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. "Ajjalna lahu fiha ma nasya'u." Saya permudah hidupnya. Dia mau korupsi, saya permudah kata Allah. Dia mau bermaksiat, saya permudah kata Allah. Ajjalna lahu fiha ma nasya'u. Saya permudah. Tetapi ingat kata Allah, "Tsumma ja'alna lahu jahannam." Saya jadikan untuk dia itu jahannam dan dia tidak dapat apa-apa kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Tetapi akhirat itu diibaratkan apa? Sesuatu hal. Inilah yang mereka katakan itu sesat.
Kenapa sesat? Mereka sudah yakin kepada hal-hal yang tidak nampak. Kalau ditanya, untuk kita sembahyang, untuk apa kita salat? Untuk apa kita bayar zakat? Yang ada kan mengurangi duit saja, yang ada kan capek saja dalam beribadah. Kaum muslimin sekalian dalam Al-Quran, maka Allah di mereka itu mengatakan kepada orang mukmin itu la dhallu. Kita sudah pernah membahas pada pertemuan yang lalu. La dhallu, dhalal itu di dalam Al-Quran digunakan dengan dua makna. Yang pertama makna bahasa, yang kedua makna istilah. Jadi makna bahasa la dhallu itu seperti Nabi Yakub dikatakan oleh anak-anaknya, innaka lafi dhalalin mubin. Itu bukan ayah sesat maknanya, tidak. Jadi artinya apa? Ayah masih seperti dulu ya, masih sayang kepada Yusuf, padahal dia sudah dewasa. Tapi kamu masih sayang juga kepada Yusuf. Jadi kita jangan salah-salah ketika membaca ayat Al-Quran. Ketika mendapatkan makna la dhallu, itu tidak sama nanti semuanya seperti wala dhalin. Jadi dhalin yang dimaksud pada Al-Fatihah itu adalah orang-orang ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi itu orang Nasrani. Jadi jangan jadikan kami seperti Nasrani. Jangan jadikan juga kami seperti Yahudi. Pertama Yahudi, kemudian setelah itu Nasrani. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat ini, wa ma ursilu 'alaihim hafidhin. Kalian tenang saja. Walaupun diolok-olok. Jadi mereka itu tidak saya kirim, tidak saya ciptakan untuk menjaga kalian. Apa maksud menjaga kalian? Tidak bisa merubah sedikit pun apa yang mereka inginkan. Mereka ingin memudaratkan kalian, tidak bisa. Mereka ingin memberikan manfaat juga tidak bisa. Jadi mereka cuma ngomong-ngomong saja, seperti iblis. Iblisnya cuma menggoda saja, tidak bisa memaksa manusia. Begitu juga orang kafir. Dia cuma ngomong-ngomong saja dan mengolok-olok saja. Jadi dia tidak bisa, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka saya ciptakan bukan untuk menjaga kalian, bukan untuk memudaratkan kalian, tidak bisa, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ada di dalam sebuah doa begini, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'ti lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tidak ada yang bisa menahan rezeki yang Kau berikan. Tidak ada yang bisa. Yang benar-benar rezeki di Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu kelompok mereka berdoa dan menahan rezeki kita, tidak bisa. Atau ada satu kelompok ingin memberikan rezeki kepada kita. Bukan dari kelompok yang tenang. Masalah hari-hari kamu makan go, rezekimu kamu makan go. Tetapi kalau rezeki itu diharamkan oleh Allah, nggak akan sampai kepada dia. Anak tuh. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepada kita sedikit pun, tidak ada, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Rasulullah SAW yang susah adalah didakwahi orang musyrik. Didakwahi orang musyrik, diberikan peringatan kepada Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak mau mendengar Rasulullah SAW. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Muhammad, hadapan tengahnya ya Muhammad. Umat terdahulu itu, umat Nabi Musa itu lebih dahsyat daripada umatmu. Lebih keras kepala dibandingkan umatmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mengatakan apa? Kami tidak akan beriman hatta narallaha jahratan fa akhadhatkum as-sa'ihah. Kami percaya kepada Tuhan, percaya kepada kamu setelah kami melihat Tuhan dengan mata kami sendiri. Lebih dahsyat lagi. Jadi artinya kalau perbedaan orang kafir ngomong begini, katakan kamu gila, majnun, anta sahir, anta syair, itu biasa ya Muhammad. Kamu gila, kamu penyihir, kamu seorang penyair, itu biasa ya Muhammad. Dulu itu lebih dahsyat dari iman. Makanya Allah memberikan support ya kepada Nabi Muhammad untuk terus berdakwah. Mereka tidak bisa macam-macam sama kamu, mereka bisa macam-macam sama kamu. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Makanya pada surah Al-Imran itu Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan motivasi berdakwah kepada Rasulullah. Ketika didakwahi orang kafir Quraisy, ditolak dakwahnya. Ketika didakwahi orang Yahudi, orang Nasrani, ditolak dakwahnya. Maka Allah mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wahai Muhammad, kamu tenang saja. Dia itu sehebat apapun dia, yang kamu dakwahi, dia tidak mau beriman, dia akan mati juga, mati cinta. Kita dakwahi nak mau dengar, dia akan mati juga, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ada yang hidup kekal selama-lamanya, tidak. Kaum muslimin sedang mengambil. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala ya di dalam ayat begini. Ada 6 ayat itu memiliki Al-Quran itu
6 ayat yang didahului dengan fa. Fadharhum, salah satunya fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun. Itu ada 2 ayat. Yang lainnya nanti fadharhum modelnya bukan seperti ini. Jelas ada fa dan ta. Itu fa itu apa namanya? Fa tafri. Apa makna fa tafri? Itu cerita ayat itu sebelumnya cerita tentang bagaimana orang musyrik menghalang-halangi orang beriman beribadah. Mereka itu ketika didakwahi tidak mau mendengar. Jadi ayat ini berlaku juga untuk kita. Nanti berlaku untuk kita bagaimana? Kita dakwahi orang lain tidak mau mendengar. Fakaruh. Biarkan mereka begitu saja. Biarkan saja. Setelah kita dakwahi tidak mau dengar, ya biarkan saja. Ikuti Islam macam-macam, biarkan saja. Ana masalahnya. Fakaruh. Yahudu. Mereka ngomong pada Al-Quran macam-macam bukan Al-Quran. Hana kewajiban penyemayanglah Al-Quran. Al-Quran hana lengkap. Biarkan saja kata Allah. Fakaruh. Biarkan saja. Ini baik dapat hormati. Ini dapat hormati hana beda yang gurunya. Yang tambah lagi kerja pekan. Kita pergi ke pasar. Kita beli buah-buahan atau beli apa saja. Yang jualan itu untuk SD kan teman. Ketika kita jual buah, kita tanya cuma tanya. Nyopadu, hijau jaga gede. Ini SD dan teman. Udah yang ada nyawa. Buah peng. Udah ini. Nyan jangan direspon pak. Punya ada respon. Karena jauh beda dengan punya. Yang udah namanya. Artinya apa? Dia tipu lagi dan tak mati. Kemudian akhlak kemudian kita. Punya jauh beda dengan punya. Ya itu juga lagi. Gitu juga orang-orang kafir itu. Fatarhum yakhudu artinya apa? Dia ngomong macam-macam itu kan Islam biarin saja, biarin saja. Beda apa mengerti ini. Wa yal'abu ini apa? Yal'abu itu kata Syekh Tantawi istighalu bi syai'in bila faidah. Dia sibuk dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Dia sibuk dengan sesuatu, makin sibuk makin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan dagangan, sibuk menjual, sibuk menjadi sibuk. Ada yang sibuk, biarin saja kata Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas mereka sudah mendakwahinya. Hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun. Ini ayat yang model ini ada 2. Satu dalam surah As-Zukhruf, satu lagi surah Al-Ma'arij. Jadi Allah katakan dengan model ayat yang sama, gaya bahasa yang sama, tidak jauh berbeda. Biarkan mereka begitu saja, dia mengolok-olok, wa yal'abu, dia sibuk dengan urusan dunianya, hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun. Sehingga mereka itu bertemu dengan kepada Allah. Biarin saja. Kan ada di ayat lain. Famulaqi kata Allah. Jadi ada orang itu kadahan itu apa? Ada yang berbuat jahat, ada yang berbuat baik. Biarin saja, tidak apa-apa kata Allah. Nanti dia akan mati juga akan ketemu dengan kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada di ayat lain. Itu tidak ada fa, tidak ada fa tafri. Tiba-tiba Allah mengatakan dzarhum, tidak ada fa. Kalau tadi fadzarhum, ada 6 ayat di situ di Al-Qur'an. Tapi ada satu ayat nanti dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Biarkan mereka makan haram. Bah gede, beli ada wahid ini kawan. Dzarhum ya'kulu, biarkan mereka makan haram. Biarkan mereka makan yang diharamkan oleh Allah, biarkan saja. Dan yang ada syariat. Bukan ada syariat bukan. Kita sudah mengatakan ini tidak baik, ini tidak baik, ini tidak baik. Betul sih. Nyo haru menjijok, nyo paju hatago anjir dalamnya dago anjir nyo dapat jo haru maka ibadah dan nyo bermasalah. Kita nyo hanya mengatai ibadah, hati nyo hanya mengatai ibadah. Hai ini kok biarin saja kata Allah. Dan di dalam kaidah apa namanya? Bahasa Arab, di dalam kaidah tafsir juga, dalam tafsir Zamakhsyari, setiap amar itu kan ada maknanya kan ini. Wajib, setiap amar itu wajib. Tetapi ada amar perintah Allah dalam Al-Quran maupun di dalam ada hadis Al-Quran dan bahasa Arab. Kalau ada perintah itu tidak semua artinya wajib. Ini kalimat ini dzarhum, biarkan mereka saja, biarkan mereka berbuat seperti itu. Ini maknanya bukan menyuruh mereka berbuat begitu tidak. Ini maknanya tahdid. Tahdid itu ancaman. Jadi ancaman maksudnya begini. Ini ingkar ya. Jadi ancaman itu menunjukkan kepada makna ingkar. Artinya apa? Mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, biarkan mereka begitu saja. Nanti mereka akan kembali menghadap kepada Tuhan Allah. Ini sama seperti ayat ini. Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Kalimat fanfudhu, tembuslah langit kalau kamu bisa kata Allah. Tak bisa kita menembus.
bumi cuma ini saja. Kita tidak tahu kalau ada bumi ada kehidupan lain di bawah bumi ini. Ada bumi satu, bumi kedua sampai bumi ketujuh. Maka inilah yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dalam tafsir beliau. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun itu apa? Nun ini dalam tafsir Ibnu Abbas. Ikan paus yang pernah menelan Nabi Yunus alaihissalam sekarang masih hidup, kata beliau. Di mana? Di bumi ketujuh. Rupanya di bumi ketujuh itu ada sebuah lautan yang tidak terdeteksi oleh manusia. Jadi ada laut di mana? Kita tahu cuma di sini saja. Rupanya ada planet lain, ada tempat lain yang ada kehidupan di situ. Makanya tak perlu heran kalau ada di dalam tafsir-tafsir kita baca, bumi ini di atas ikan paus. Yang ada boleh ini, Pak. Itu kehidupan bumi yang di ke paus. Ikan paus bagaimana? Bumi bagaimana? Bumi kan besar, ikan paus kecil. Rupanya apa? Bumi ini di atas ikan paus, maksudnya apa? Di bawah bumi ini ada kehidupan lain, ada kehidupan yang tinggal ikan paus di situ. Bayang bedanya seperti ini. Telur di atas tanduk tanduk kerbau. Beda itu nantinya. Jadi ini adalah sebuah makna apa? Ada kehidupan di bawah bumi yang tidak terdeteksi oleh manusia. Kaum muslimin sedang jamaah dalam Allah. Kita kembali tadi. Darhu yaqulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Jadi Allah mengatakan biarkan mereka itu saja. Darhu yaqulu, dia makan haram. Wa yatamatta'u, dia bersenang-senang dengan fasilitas yang saya berikan kepada Allah. Wa yulhihimul amal. Mereka jadi kepalanya itu cita-cita selalu. Nyo tengok nyo napeng pedang nyo ibadah nak fikir. Jadi yang dia pikir apa? Dia pikir dunia saya fikir. Ini namanya yulhihimul amal. Di kepala dia cita-cita saja. Nyo lebih capek dalam sekian tahun berumur sekian miliar, berumur sekian triliun. Nyo mengibat pedang proyek nyo. Nya ibadah nak fikir. Maka dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Biarin begitu saja, kata Allah. Dia akan teringat juga kepadaku. Sekafir apapun orang itu, semusyrik apapun orang itu, seyahudi apapun orang itu, senasrani apapun orang itu. Kalau dia meninggal dunia nanti, sakaratul maut, dia pasti teringat kepadaku. Ya, ilahi Allah. Makanya ketika ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun mengatakan, "Amantu bi Rabbi Musa." Saya yakin kepada Tuhan Musa. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi yang Musa. Tidak ada lagi waktu untuk beriman sekarang. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka. Saya abadikan tubuhmu. Ini anak Ramses II yang ke-13 yang tenggelamnya. Kalau yang membesarkan Nabi Musa alaihissalam itu Ramses II yang membesarkan. Yang jenggotnya ditarik oleh Nabi Musa adalah Ramses II. Yang jenggotnya dikatakan panjang jenggotnya lebih daripada panjang tubuhnya adalah Ramses II. Kemudian Ramses II meninggal pada usia 90 tahun, dilanjutkan oleh anaknya yang ke-13 ya, Fir'aun yang ke-13. Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun yang ke-13, bukan Ramses II, tidak, mereka yang membesarkan dia. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Jadi artinya Allah mengatakan biarkan mereka begitu saja. Kita sudah mendakwahi dari yang mendengar ya sudahlah. Fal yauma kata Allah. Ya, ini maksud fal yauma itu fa ini fa taqib. Ada yang mengatakan fa jawab. Artinya dari sekian yang mereka lakukan itu tidak ada masalah. Fal yauma, pada hari ini hari apa? Itulah hari kiamat. Ketika seorang sudah masuk ke dalam surga, sudah masuk ke dalam neraka. Itu fal yauma kata Allah. Fal yauma. Hari ini sudah terbalik kita. Alladzina amanu minal kufari yadhakun. Ya, orang-orang beriman sudah menertawakan orang kafir. Siapa beriman, siapa kafir sebenarnya? Banyak orang mengklaim saya sudah beriman. Ya. Banyak yang mengatakan dia bukan kafir. Sebenarnya di mana ini? Barometer mukmin dengan kafir itu di mana? Imam As-Sa'di mengatakan iman itu beda dengan amal saleh. Kenapa beda? Di Al-Quran itu dikatakan ya ayyuhalladzina amanu wa amilus shalihat. Ini alasan Imam Ibnu Sani. Seorang yang beriman belum tentu beramal saleh. Seorang yang beriman belum tentu dia bertakwa kepada Allah. Tetapi orang yang bertakwa kepada Allah sudah jelas dia beriman kepada Allah. Mana landasannya? Surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang beriman bertakwalah kepada Allah. Maka inilah alasan Imam As-Sa'di. Kalau iman itu adalah al-imanu bil qulub. Iman dengan hati, yakin dengan hati. Wa amilus shalihat, amal saleh itu jawab dengan anggota. Makanya kata Imam As-Sa'di
itu dikombinasikan dua, amanu wa amilus salih. Beriman, beramal saleh. Dia yakin pada Allah dan dia salah, dia berpuasa. Karena ada orang yakin tidak salahnya. Tetapi di dalam tafsir Al-Qurtubi, apa kata beliau? Tidak demikian kata beliau. Jadi yang dikatakan beriman itu harus ada tiga komponen. Jadi komponen yang Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran tidak ada amilus salihat lagi. Karena sudah mencakup di dalam amanu itu al-iman at-tasdiqu bil qalbi. Dia yakin dengan hatinya. Wa talaffuz bil lisan. Dia melafazkan dengan lidahnya. Kemudian yang ketiga, wa ta'mal bil jawarih. Dia beribadah, melakukan ibadah itu dengan anggota tubuh. Maka itu dikatakan orang beriman. Maka kalau yakin saja tidak beriman. Atau kalau lafaz saja tidak beriman. Atau kalau dia beribadah saja tidak beriman, tidak yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kufur ihsan dalam model ini. Dia salat, puasa, dia yakin Allah. Nah, yakin Allah. Kemudian ada juga dia ngomong saya pernah hafal dan ini kayak guru nafek. Tapi dia tidak berbuat. Ini orang beriman. Orang kafir yang bagaimana? Ya. Kafir itu di dalam Al-Quran itu digunakan dengan dua model. Yang pertama model secara bahasa, yang kedua secara istilah. Maka tidak makna kafir di dalam Al-Quran tidak mesti dia itu kufur kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran ada juga penggunaan kafir itu untuk petaninya. Yujibul kuffara nabatuhu. Walaupun sebagian penerjemahan masih menerjemahkan kalau kufar di ayat itu adalah orang kafir. Padahal bukan orang kafir. Tidak ada satu tafsir pun yang mengatakan kalau kufar dalam ayat itu adalah orang kafir. Tetapi siapa? Petani artinya. Jadi hujan yang diturunkan oleh Allah ke bumi, kemudian tumbuh-tumbuhan itu tumbuh kata Allah Subhanahu wa taala, ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat para petani apa? Dia ujub sama diri sendiri. Apa katanya? Nyujimonyo gara-gara ada kumpulnya. Karena tidak ada Allahnya. Ya, yujibul kufar nabat. Para petani itu dia merasa takjub terhadap tanamannya yang sudah dia tanam tadi. Seakan-akan dia itu tumbuh yang baik itu gara-gara apa? Gara-gara dia. Ini mana kufar? Kenapa kalimat kufar itu ditujukan kepada petani? Karena kafara itu kalau kita melihat di dalam kitab Lisanul Arab Mu'jam Al-Wasit, apa makna kafar? Kafara itu setelah dia mencangkul sesuatu, kemudian dia tutupi. Habis dia ini kan dia buka, dia tutup lagi, dia buka, dia tutup lagi. Itulah kafara. Maka kenapa orang-orang kufur nikmat dikatakan kufur? Pertama dia membuka diri. Dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, dia tutupi gelut, dia pelampang tutupi gelut, dia punya, dia juk. Setelah diberikan rezeki, dia menutupi diri. Apa makna menutupi diri? Dia tidak teringat kalau pemberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Imam Asy'arawi di dalam tafsir beliau. Beliau mengatakan apa? Manusia itu yang yadhkur al-masa'ib wa yansa antiha. Ketika musibah dia teringat kepada Allah. Ana udah ingat Allah. Urun kafir ingat Allah. Kenapa urun mukmin. Urun kafir ingat Allah, apalagi orang mukmin. Dan contoh saja Fir'aun saja. Ketika sudah begitu dia tidak tahu membuat apa, dia teringat pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang beriman. Orang beriman ini dia bangun tengah malam, dia salat, dia berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya dilepaskan rezekinya, diberikan rezeki kepada Allah, disuburkan tanamannya. Kemudian setelah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Imam Syarawi? Yansa an-ni'am. Dia lupa kepada pemberi nikmat. Tidak pandai berterima kasih. Padahal apa salahnya? Kalau apa yang sudah diminta tadi dikabulkan oleh Allah, apa salahnya ambil wudu, salat sunat, sujud syukur, Allah Akbar. Kemudian langsung sujud syukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni fi ibadika. Allah Akbar. Assalamualaikum. Maka ayat sujud syukur itu ada dua ayat di dalam Al-Quran dengan lafaz yang berbeda, terakhirnya saja lafaz yang berbeda. Kenapa bisa berbeda lafaznya? Lafaz terakhirnya bisa berbeda. Karena lafaz yang pertama itu ditujukan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu adalah doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman itu melihat ada waqalatin namlatu udkhulu masakinakum la yatimannakum Sulaiman wa yaqumu wa hum la yashkurun. Tiba-tiba ada seekor semut yang berbicara, udkhulu masakinakum, masuk ke dalam rumah kalian. Sulaiman sebentar lagi lewat. Didengar oleh Nabi Sulaiman. Fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman tersenyum dengan ucapan
ucapan semua tadi. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan berdoa kepada Rabbi auzi'ni, ya Allah berikan saya ini sebagai hambamu yang terus bersyukur kepadamu ya Allah, teringat kepadamu akibat nikmat yang kau berikan kepada saya. Saya bisa memahami ini gara-gara engkau ya Allah. Kita nyoba padina. Banjir bahasa Inggris, banjir bahasa Arab, itu mayu tak boleh oh, anak beli dulu. Ya, anak beli. Itu anak boleh berpuluh, 20 di Mekah waktu anak beli tak. Ya. Jadi artinya dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dia urus nikmatnya. Ya. Jadi makanya ini yang pertama. Yang kedua, ketika Allah mengatakan begini, kalau umur kamu sudah sampai 40 tahun kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itu berdoalah kepada Allah supaya engkau diberikan kenikmatan, diberikan perubahan-perubahan oleh Allah, dan berdoalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Akhir ayat ini yang berbeda. Itu saja bedanya. Yang pertama doa Nabi Sulaiman, yang kedua Allah menyuruh orang yang sudah 40 tahun lebih untuk terus berdoa dan bersyukur nikmat Allah. Makanya Rasul dalam sebuah hadisnya apa kata Rasul? Kalau ada orang umur sudah 40 tahun lebih perangai maka lagi ini. Perangai lagi pekat tu maka lagi ya. Maka celaka dia kata Rasulullah. Anak berubah-ubah. Yang mana anak kemayang, apa yang berdoa anak kemayang sih? Apa yang berdoa anak kemayang sih? Tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Kalau sebelum 40 tahun tahan, ya. Tapi setelah 40 tahun masih seperti itu juga kata Rasulullah, maka rugi dan celaka dia. Kaum muslimin sedang dimain dalam kita. Ya ini kita sudah membedakan mana mukmin, mana kafir. Jadi mukmin dan kafir. Maka orang mukmin itu Allah mengatakan nanti di dalam surga nanti, fal yauma. Ini kalau di dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan yaumul qiyamah. Jadi beliau tidak fal yauma pada hari kiamat. Tapi kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi yang dimaksudkan fal yauma ketika mereka berada di dalam surga. Tapi tidak salah juga. Ya, uniknya lagi, penafsir itu tidak pernah menyalahkan penafsir lain. Tidak pernah Imam Al-Qurtubi mengatakan Imam Jalalain berantanah, ya, benar tanah. Cara menafsirkan itu salah. Imam Zamakhsyari tidak pernah mengatakan juga kamu salah, tidak pernah. Ini Imam Zamakhsyari. Beliau adalah seorang Mu'tazilah, belum Mu'tazilah. Jadi tauhid itu Mu'tazilah. Jadi walaupun Mu'tazilah, kita tidak melihat kepada Mu'tazilahnya beliau, tidak. Tetapi kehebatan beliau dalam menafsirkan Al-Quran dengan bahasa beliau. Karena orang bertanya malu, "Hai, kok kan pakai tafsir sama Syari? Kok kan pakai Ibnu Asyur? Itu kamu Mu'tazilah ini, yang orang Mu'tazilah." Ya, bukan ahlu sunnah. Kemudian beliau di antara dengar. Jadi bukan. Saya tidak melihat Mu'tazilahnya. Tapi saya melihat bahasa beliau itu yang luar biasa. Di dalam balaghahnya, di dalam nahunya, di dalam sarafnya, di dalam beliau yang tidak dimiliki oleh penafsir lain, Imam Zamakhsyari. Jadi artinya beliau nanti melihat dari segi bahasa ini maknanya, dari segi bahasa ini maknanya. Kita mengambil itu saja, tidak mengambil etikanya. Ya, kaum muslimin sedang dimana itu. Nanti sudah terbalik menertawakan, ya dhahakun. Jadi orang-orang mukmin yang menertawakan orang kafir. Menyojamun katanya itu kafir ya. Maka ada dalam sebuah hadisnya berbeda-beda. Tetapi walaupun berbeda, ada dua yang berbeda. Walaupun berbeda, hadis ini dikatakan itu sahih sabit. Sabit artinya apa? Sabit memang sahih. Setelah diteliti hadis itu sahih. Walaupun nanti ada dua riwayat yang berbeda. Ada dari Tabrani, ada dari Ibnu Mas'ud ya, yang berbeda riwayatnya. Satu hadis mengatakan Ja'al Islam gharib. Satu lagi mengatakan Bada'al Islam gharib. Jadi satu dimulai dengan bada, satu dimulai dengan jam. Walaupun hadis ini berbeda, awalnya berbeda, tetapi dua-dua hadis ini sahih. Jadi dalam sebuah riwayat itu dikatakan Ja'al Islamu gharib. Islam ini datangnya aneh. Maka penduduk Mekah itu ketika melihat Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran aneh, Nabi Muhammad salat aneh, Nabi Muhammad berbuat baik dan lain sebagainya disuruh oleh Allah dan disuruh dituntun oleh Al-Quran aneh. Memberi makan anak yatim aneh. Kenapa aneh? Karena Abu Jahal pernah mengkritisi Abu Bakar As-Siddiq ketika memberikan makan kepada anak yatim. Apa kata Abu Jahal? Anu taqimu man lau yasha'allah at'ama in antum illa fi dhalalin mubin. Kalimat ini diabadikan oleh Allah dalam surah Yasin. Hai kamu katakan, rubon, apa yang pengen? Perlu apa memberikan makan anak yatim? Aneh kamu ini, aneh kan? Kan aneh. Kita bersedekah itu aneh dianggap oleh orang lain. Kenapa? Happy peng. Jadi daripada aneh, pokok hek. Padahal kita bisa berbuat bisnis yang lain. Kenapa kita capek-capek dalam kembali?
Ini orang-orang sudah buka usaha, buka gede dan gede yang berdampak mesin, aneh kalian kau. Jangan Islam kali atau di dalam riwayat badal Islam kali. Islam itu aneh. Ketika permulaan dulu aneh dan sampai sekarang juga aneh. Ini urut-urut mati aneh, ya aneh. Tapi urut ibadah aneh. Ajak masjid tempat wadeng aneh. Atau mayat tahajud aneh. Dan baca Quran aneh. Kemudian kita membuat kajian buatnya aneh, ya aneh. Wapi. Kemudian Rasulullah menutupi hadisnya, fatuba lil qur'an. Beruntunglah bagi orang-orang aneh. Artinya beruntung bagi dia. Tapi kalau ijaz cuma kipun dia jadi. Makanya nanti ketika hari kiamat nanti kita yang menertawakan mereka. Bagaimana kita menertawakan mereka? Ini ada riwayat di sini. Kita tidak usah baca riwayat itu, saya jelaskan saja. Nanti mereka itu orang-orang mukmin alal araik. Ini kelanjutan ayat sebenarnya di atas. Alal araik. Araik ini ada dua makna. Araik itu di dalam bahasa Arab itu berasal dari kalimat arikah. Arikah itu apa? Ada sebuah tempat, kemudian tempatnya dihias lagi tempat pengantin. Tempat pengantin itu tidak mungkin di bawah, tapi di atas. Nah mungkin dia dibuat di bawah huruf yang kadang-kadang buat mana. Araik itu selalu di atas, ya, tempatnya di atas. Artinya apa? Dia bisa dilihat oleh orang lain dan dia juga bisa melihat orang lain. Satu. Ini artinya apa? Araik itu makna hakiki, makna sebenarnya. Bukan makna konotasi, makna denotasi. Satu. Yang kedua, araik yang dimaksud di sini adalah makna konotasi, makna majas. Artinya apa? Orang yang masuk ke dalam surga itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti diletakkan di tempat yang paling tinggi. Ya, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sama seperti kita pembahasan pada beberapa pertemuan yang lalu. Seorang mukmin itu akan menerima kitab dari sebelah kanannya. Ada yang mengatakan dalam tafsir Shawi, sebelah kanan itu bukan berarti mengambil dari sebelah kanan, tidak. Ya, bisa saja dengan dua tangan. Ya. Bisa saja bukan tidak mengambil dengan tangan, ya coba. Maka itu ya dulu ala at-takarrur, menunjukkan kepada kemuliaan. Jarowi kan kemuliaan. Jarowi kan kemuliaan. Ya, jadi tangan kanan ini kemuliaan maknanya. Ada yang mengatakan makna sebenarnya dengan tangan kanan. Ada yang mengatakan itu adalah makna majazi. Maknanya apa? Kemuliaan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini begitu juga. Ketika mereka sudah berada di atas, mereka melihat penduduk neraka. Ya. Ini alasan Imam Sya'rawi kalau neraka itu di bawah, surga di atas. Ya. Mana alasannya? Ketika penduduk neraka, mereka minta air, afidhu alaina. Tolong turunkan air, berikan air. Kalau afidhu itu dari atas ke bawah. Ya. Dijawab oleh penduduk surga. Allah mengharamkan air ini untuk kalian. Jadi artinya Imam Sya'rawi mengambil kesimpulan kalau surga itu di atas, neraka di bawah. Karena mereka minta tolong turunkan air. Kalau turunkan dari atas ke bawah. Ini yang pertama. Yang kedua, alal ara'i. Orang mukmin itu berada di tempat paling tinggi. Orang-orang kafir itu, orang yang di neraka itu di bawah. Ini alasan kedua Imam Sya'rawi. Kemudian ketika itu orang-orang penduduk surga dipertemukan oleh Allah, mereka bisa melihat penduduk neraka. Ya ini kita jangan salah juga nanti. Ada jamaah bertanya begini, gimana dipertemukan penduduk surga dan neraka? Dekat sudah panas nanti, tapi ada orang. Kemudian penduduk neraka begitu juga. Gara-gara sudah dekat dengan surga, maka dia sudah mulai bisa saja lompat ke surga. Ya. Jadi perlu kita ketahui, kita kan sekarang sudah canggih ya. Jadi teknologi sudah canggih. Kita bisa berdialog dari sini dengan orang-orang yang di Amerika. Kita bisa berdialog dengan mereka. Ketika kita musim panas, mereka musim dingin. Kita bisa dialog melalui video call. Ibukah di rumah pidato juga. Belum hanya merasa lo, belum semua kau. Ya artinya apa? Kita tidak bisa masuk ke situ dan dia tidak bisa keluar. Ya. Jadi walaupun Quraisy dalam tafsir beliau, saya dalam satu kesempatan tidak setuju dengan pendapat beliau karena mungkin ada ilmu. Tapi sebagian ada tafsir beliau, kita mau mengambil, ya masuk dalamnya saya. Apa salah satunya? Kata beliau begini, seorang yang di alam barzah itu dengan di dunia, itu ibarat apa? Ini kata beliau. Seorang bercermin di sebuah kaca, itu ibarat seorang yang berada di alam barzah. Ketika dia melihat penduduk dunia, dia bisa melihat, dia lihat semuanya. Ikan dan anak lu, keluarga lu, mereka dan mereka. Sehingga ketika anaknya masuk pergi ke kuburan, assalamualaikum, dia bisa mendengar. Walaupun dia tapi dia tidak bisa membalas. Kalau dibalas anak kau jadi bunuh.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kan lo dia mau kapan lo? Belum mana? Bahkan karena jauh halu dia. Maknanya apa? Orang yang di dalam kubur itu dia mendengar yasma walam itu. Dia tidak bisa. Maka dibuat perumpamaan oleh Quraisy. Seorang seperti melihat cermin. Dia tahu semua. Ya, cuma cermin itu kan kejadiannya kan di belakang. Ya, nanti di belakang Pak, orang yang di dunia masih di belakang. Maka pada tahap kedua belum masuk tahap ketiga. Dia lihat semua Pak, ini kadang daun ini kadang. Tapi dia tidak bisa masuk di situ. Dia bisa melihat. Ya, dia bisa melihat tapi tidak bisa masuk. Jadi ini semua perumpamaan. Begitulah orang penduduk surga dan neraka. Beda pakai dia mati lupa tergelincir bagaimana raya. Yang dalam surganya kita motor nggak ada gelincir, kita mau neraka mana peleo. Jadi makanya ketika itu mereka berada di tempat tinggi, apa kata mereka? Naik terus. Kalimat naik terus. Penduduk surga ini akan mengolok-olok penduduk neraka. Naik terus, surga sudah hampir dekat. Naik terus. Naik terus. Di dalam tafsir Ibnu Abbas, di dalam tafsir Sya'rawi, Ibnu Katsir, mereka berbeda pendapat tentang pagar yang ada di dalam surga, yang ada di dalam neraka. Pagar yang dinaiki oleh penduduk neraka untuk bisa masuk ke dalam surga. Dalam tafsir Ibnu Abbas, beliau mengatakan pagarnya itu sungai yang terbuat airnya nanah dan api. Makanya ketika kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Abbas, artinya apa? Lewati terus nanah itu, lewati terus api itu. Setelah kamu lompat, kamu akan masuk ke dalam surga. Nah, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Yahudi dan Nasrani. Ini ada di dalam tafsir Al-Baydawi. Ketika mereka itu diancam masuk ke dalam neraka, apa kata mereka? Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasrana. Tidak akan masuk ke dalam surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Ini kata orang Yahudi. Lain teman-teman neraka. Yang teman surga adalah Yahudi dan Nasrani. Kalaupun kami dibakar di dalam neraka sebagaimana yang kalian katakan, kata Yahudi dan Nasrani, kami akan melalui neraka-neraka itu selama 40 tahun lamanya. Ada yang mengatakan 40 hari. Kenapa 40 hari? Karena orang Yahudi itu, Nasrani itu, mereka ingkar kepada Nabi Musa selama 40 hari. Kenapa mesti 40 hari? Nabi Musa AS minta izin kepada Bani Israel untuk pergi khalwah, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 40 hari dia balik melihat kaumnya menyembah patung. Maka ketika itu mereka katakan, kami kalaupun dibakar, itu dibakar 40 hari saja. Satu riwayat lagi, kami 40 hari dan kami akan berjalan di dalam neraka selama 40 hari. Ketika kami berjalan di neraka 40 hari, hari ke-40 kami akan ketemu dengan sebuah pohon namanya pohon zakum. Setelah itu di belakang pohon zakum itu langsung surga. Jadi artinya apa? Tidak ada masalah. Kamu jangan dapat dia surga. Dia tambah lagi yang buka minum, tambah lagi yang budi saja. Jadi kalau bilang, hai bukan lekan mati, bah gede. Bukan lekan itu menyodor mati. Icok lima malaikat karena begini malaikat yang lambung lima malaikat. Waktu yang lambung lama malaikat lewat, kita malah turun. Ya, yang lagi yang budi mah. Ya, jadi dia apa? Jangan lagi mana puja lagi. Setelah ini ke-40, setelah itu di belakang pohon zakum itu surga. Ya. Makanya demikian pula kalau kita berpegang pada tafsir Ibnu Abbas. Penduduk surga mengatakan sambil tertawa, lewati terus sungai itu, lewati terus. Ketika mereka lewati, terbakar lagi tubuhnya. Kalau kita merujuk ke dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam tafsir At-Tabari, di dalam neraka itu napagu. Ya, maka anak-anak perledi ada kita utara, nanti rumah di dalam neraka. Itu bedanya, hai pun napagu, baik kamu go, anak napagu lengkap, manuna. Nah istana dalam neraka, mana buktinya? Jadi dalam Qul a'udzu birabbil falaq, di dalam tafsir Al-Baydawi, falaq itu adalah istana yang berada dalam neraka. Ya, makanya kabar gembira untuk orang-orang yang tidak salah. Artinya apa? Tenang ke dalam neraka. Ada apa namanya istana? Ada istana. Anda boleh duduk bagi bantuan dan yang mengaji dan ada istananya. Habis anda bangunlah. Maka sesuai dengan tafsir Ibnu Katsir, itu pagarnya ada 4 lapis ke atas. Satu lapis itu 20 tahun perjalanan kaki. Berarti kalau 8 lapis, 80 tahun perjalanan kaki baru sampai ke atas. Inilah yang diolok-olok oleh orang mukmin. Naik terus. Terus waktu berat lebih. Ya inilah yang tafsiran dari alladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal ara'ik yanzurun. Mereka melihat semua dari atas, dia lihat semua penduduk. Di sinilah seorang ayah melihat anak kandungnya di dalam neraka. Di sinilah seorang anak melihat ayah kandungnya. Seorang ayah melihat anak kandungnya.
Mereka bertanya kepada mereka, ya Allah, di dalam surga, dulu bersama saya. Mana ayah saya? Mana ibu saya? Mana kerabat saya? Kemudian mereka mengatakan, bahana dulu dan nyoleh. Ya, dulu dan nyoleh. Ini kan ada dua riwayat. Satu riwayat mengatakan penduduk surga berdialog langsung dengan penduduk neraka. Satu riwayat lagi tidak. Penduduk surga itu bertanya kepada malaikat, mana anak saya, mana kerabat saya. Padahal dulu dia beribadah bersama saya. Kerabat saya beribadah bersama saya, bayar zakat bersama saya, semua sama saya. Haji bersama saya, umrah bersama saya. Akhirnya apa? Malaikat itu pergi ke neraka dan bertanya, masyarakat fi sakar. Kamu kan kerabat si bukan di surga, ini kenapa masuk ke dalam neraka? Apa dijawab? Ada 4 jawaban. Yang pertama itu karena tidak salah, ini cuma yang Yang kedua karena bakhil, krik. Maka kalau ada seorang bakhil, krik, itu ibadahnya anak-anak gunaan. Nah yang kedua itu. Rugi dia tahajud, rugi dia salat, rugi dia puasa, rugi haji, rugi umrah. Yang menyukli bakhil itu sudah apa namanya? Karena kunci neraka, dia sudah kunci neraka. Kemudian yang ketiga, aku nahudu ma'al khaidin, mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok di mulut dia makhir saja, demi kata-kata jorok lebihnya. Terlebih-lebih kalau itu abatil terhadap Al-Quran. Quran hana berdua, Quran nyaw, Quran je. Yang ketiga. Yang keempat, tidak yakin pada hari kiamat. Maka karena tidak yakin pada hari kiamat, mereka dimasukkan ke dalam neraka sakar. Dan mereka ini adalah orang-orang yang tidak bisa dapat syafaat dari siapapun juga. Sehebat apapun anaknya, sehebat apapun sedekahnya, kalau sudah ada 4 sifat ini, anak boleh syafaatnya. Kenapa? Karena sudah ada 4 kategori makanya. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita tutup ayat ini penutup. Hal suwibal kuffar makan yaf'alun. Ya kata Allah. Ini pertanyaan sebenarnya. Karena di dalam pertanyaan kalau dalam bahasa Arab namanya istifham. Istifham itu kata tanya. Istifham itu ada 2. Yang pertama namanya istifham insya'i. Insya'i apa? Perlu jawaban. Contoh mana contohnya? Ketika malaikat bertanya kepada penduduk neraka, masalah aku fi sakar? Kenapa masuk dalam neraka sakar? Dijawab oleh penduduk neraka, qalu lam nakum minal musallin. Kamu hendak sembahyang. Ini namanya istifham insya'i. Kalimat tanya butuh jawaban. Satu. Yang kedua, kalimat tanya tidak butuh jawaban. Hendak butuh jawaban. Cuma sebagai bahan renungan manusia. Bahan renungan ini macam-macam. Ada untuk mengolok-olok manusia, ada untuk membuat manusia jerah, ada membuat manusia berpikir. Mana contohnya? Ketika manusia tidak mensyukuri nikmat Allah mengatakan, hal ata 'alal insani 'inun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Walaupun sebagian penafsir mengatakan ayat itu untuk Nabi Adam alaihissalam. Wahai Adam, kamu tidak ada apa-apanya. Sekarang saja sudah hebat. Kamu sudah tahu semuanya gara-gara saya ajarkan kamu. Tapi yang pertama sekali, yang penting sekali apa? Kamu dulu tidak ada apa-apanya. Kamu jasad begitu saja, tidak ada roh. Hal ata 'alal insan, apakah tidak datang kepada Adam berita? Tak perlu dijawab. Ada ya Allah, tidak ya Allah. Nah, ini pertanyaan ini sebagai bahan renungan manusia. Bahan renungan manusia. Jadi artinya apa? Manusia dulu tidak ada apa-apanya. Kemudian manusia itu berharga ketika diberikan roh, disatukan roh dengan tubuhnya. Maka katanya hanya berharga awal. Ketika di dalam kandungan masih 4 bulan, belum diberikan roh, hana yang tebu. Sama seperti ketika kita meninggal dunia, hana harga ini. Jangan ditembah ligau, jangan dijih ligau, minyak ligau, macam-macam. Ketika meninggal, apa perlu beli? Maka Allah katakan kamu mulia itu gara-gara apa? Tubuhmu menyatu dengan roh. Ketika terpisah, hana dibeli. Makanya seperti Nabi Adam alaihissalam dalam sebuah riwayat, Nabi Adam kan terbentang di antara Mekah dan Taif, selama 1000 tahun lamanya. Maka ad-dahru di situ hal ata 'alal insani 'inun minad dahri. Dahri itu 1000 tahun. 1000 tahun sebelum rohnya itu disatukan dengan tubuhnya, jasadnya terbentang. Ana yutaqul. Dari mana kita tahu ana yutaqul? Fadakhala iblisu fi famihi wa kharaja min duburi. Iblis dengan luasa masuk ke mulut Nabi Adam alaihissalam yang terbentang tadi, wa kharaja min duburi, dan keluar dari duburnya. Apa kata iblis? Tidak ada apa-apa sama dia. Tidak ada kelebihan apa-apa sama dia. Cuma benda mati saja. Makanya iblis berdialog dengan malaikat. Apakah kalian itu, kalau diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada benda ini, kalian akan sujud? Dijawab oleh iblis. Dijawab oleh malaikat. Apapun perintah Allah, kami akan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala.
Makanya sebelum disuruh sujud itu dulu, iblis sudah melihat Nabi Adam yang akan diciptakan, sudah dilihat, yang akan diberikan ruh sudah dilihat oleh iblis laknatullah. Makanya kenapa disuruh usjud li Adam fasajadu illa iblis, sujudlah. Itu dia sudah berpikir dari dulu, dan dia sudah melihat jasa Nabi Adam alaihissalam, dan dia tidak mau sujud. Maka di sini ini termasuk istifham khabari. Arti istifham khabari artinya apa? Ini tidak butuh jawaban. Hal thawibal kufar, apakah pantas, kata Allah, saya berikan mereka neraka itu? Maknanya apa? Makanya pantaslah mereka dapat neraka yang seperti mereka dapatkan sekarang ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak perlu jawaban. Tidak perlu jawaban pantas salah, tidak pantas salah, tidak perlu jawaban. Makanya di sini kalimat ini hal thawibah. Di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Indonesia ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Arti kalimat aktif apa? Seorang bekerja. Kalau kalimat pasif, seorang dikerjakan, yang berbudak. Jadi dia pegang je, yang menurut perintah. Ada satu lagi dia kerja dengan sendirinya. Ini begitu juga. Ini kalimat pasif. Dia akan diberikan pahala oleh Allah. Makanya tidak semua yang kita lakukan itu dapat pahala. Tidak semua itu menerima pahala. Nah, lu lumayan tapi yang menerima pahala, ada orang bayar zakat, ada yang membantu orang lain, Kenapa tidak dapat apa-apa? Karena ada penyakit riasnya. Maka mengenai penyakit ria, penyakit ujub, penyakit mu'ayyid, penyakit dengkinya dan pengharapnya. Ada apa? Amal ibadah kita bisa hilang gara-gara ibadah lain. Jadi saya rasa cukup sekian saja. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita lanjut surah Al-Infitar. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dari Ustaz. Jadi demikian saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kedua sekalian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.